Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kemarin, yakninya rangkaian listrik paralel. Diharapkan pada pertemuan kali ini Ananda bisa menjelaskan konsep dari rangkaian paralel, kemudian Ananda bisa menghitung hambatan pengganti untuk rangkaian paralel, dan Ananda bisa menghitung besaran-besaran yang terdapat pada rangkaian paralel, dan Ananda bisa menghitung besaran-besaran yang terdapat pada rangkaian kombinasi seri dan paralel. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Kemarin kita sudah membahas apa beda rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu merupakan sebuah rangkaian yang tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian, sementara rangkaian paralel itu merupakan rangkaian yang memiliki percabangan. Nah, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus listrik pada rangkaian seri. Sehingga pada rangkaian paralel, karena dia memiliki percabangan, disebutlah rangkaian paralel ini sebagai rangkaian bercabang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yakninya lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini kalau kita lihat, ketika lampu hijau ini hidup, nah lampu merah dan kuning kan mati. Jadi ketika lampu merah dan lampu kuning mati, tetapi lampu hijau tetap hidup ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian rangkaian listrik yang ada di rumah juga menerapkan konsep dari rangkaian paralel ini. Nah, kira-kira kenapa ya ketika salah satu lampu mati tetapi lampu yang lainnya tidak ikut mati? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus perhatikan konsep dari rangkaian paralel ini. Berbeda dengan rangkaian seri, pada rangkaian paralel konsep yang pertama yang harus kita ingat yakni tegangan listrik sama di semua titik dalam rangkaian. Kalau kita di sini ada dua buah lampu, berarti tegangan listrik di lampu satu itu akan sama nilainya dengan di lampu 2. Nah, kedua, jika arus listrik pada salah satu komponen listrik putus atau rusak, maka arus listrik pada komponen lain tetap mengalir. Nah, misalkan nih lampu satu ini putus. Nah, jika lampu satu ini putus, maka lampu yang kedua arus listriknya tetap mengalir. Nah, untuk yang ketiga yang harus Anda ingat, hambatan penggantinya ini lebih kecil dari nilai hambatan yang kita rangkai. Nah, yang keempat, berfungsi sebagai pembagi arus listrik. Nah, ingat ya konsep ini. Nah, kita coba bahas yang pertama tentang arus listrik. Di sini kita sajikan sebuah gambar. Apakah ketiga ampermeter ini menunjukkan angka yang sama? Jadi, ini sebuah rangkaian paralel. Kemudian kita hubungkan di sini 3 buah ampermeter untuk membedakan kuat arus yang terukur pada masing-masing bagiannya. Apakah sama nanti? Kalau pada rangkaian seri kan sama tuh. Nah, bagaimana dengan ini? Kita coba amati. Kita tarik saklarnya. Nah, amati jarumnya. Oke, jarum ampermeternya. Oke, kita lihat ampermeter yang pertama. Pada ampermeter yang pertama, nah, ini angka yang ditunjukkan ini adalah 2 ampere. Kita lihat ampermeter yang kedua. Pada ampermeter yang kedua, kuat arus yang terukur pada percabangan ini kita peroleh nilainya 1 ampere. Sementara pada ampermeter yang ketiga kita peroleh hasil pengukurannya yakni 1 ampere. Nah, kita lihat di sini yang masuknya ini arusnya 2 ampere, sementara yang menuju percabangan ini menjadi 1 ampere dan 1 ampere. Nah, apa artinya? Ternyata pada rangkaian paralel itu arusnya akan dibagi. Artinya semua arus listrik pada rangkaian paralel itu nilainya tidak bisa kita anggap sama, karena rangkaian paralel ini berguna untuk pembagi arus listrik. Ingat ya, berbeda dengan rangkaian seri yang kemarin. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Untuk tegangan listrik, nah di sini kita sudah ada sebuah gambar hasil pengukurannya. Nah, di sumbernya ini kita taruh baterai. Baterai ini nilainya 9 volt. Kemudian setelah kita ukur di percabangannya ini, juga kita peroleh ternyata nilainya
sama dengan baterainya. Nah, kalau di baterainya 9 volt, yang kita ukur di lampu satu juga 9 volt. Nah, bagaimana dengan lampu yang kedua? Lampu yang kedua ternyata hasilnya juga 9 volt. Nah, artinya apa? Pada rangkaian paralel, tegangan listrik di semua titik pada rangkaian itu nilainya sama besar. Kalau tegangan sumbernya 9 volt, maka untuk lampu yang lain itu juga 9 volt. Nah, ingat ya, berarti kebalikan dari konsep rangkaian seri kemarin. Nah, sekarang kita coba contoh soal. Mari kita amati. Pernyataan berikut yang benar tentang konsep rangkaian hambatan yang disusun paralel adalah: pertama, berfungsi sebagai pembagi tegangan. Tegangan listrik sama pada semua titik dalam rangkaian. Hambatan pengganti lebih besar dari nilai hambatan yang dirangkai. Jika arus listrik pada salah satu hambatan putus, maka arus listrik pada hambatan lain tidak mengalir. Nah, mana jawaban yang benar? Ya, jawabannya benar B ya. Kenapa A ini salah? Ingat, yaitu secara umum konsep dari rangkaian paralel ini kebalikan dari rangkaian seri. Jadi yang A ini salah. Kenapa? Karena fungsi dari rangkaian paralel itu adalah sebagai pembagi arus, bukan pembagi tegangan ya. Nah, kalau yang B ini benar, tegangannya itu sama di semua titik. C ini yang seharusnya benarnya adalah hambatan pengganti lebih kecil dari nilai hambatan yang kita rangkai. Untuk D yang benarnya, jika arus listrik pada salah satu hambatan putus, maka arus listrik pada hambatan lain tetap mengalir. Nah, seperti itu. Semoga Anda bisa memahami konsep dari rangkaian paralel ini. Oke, yang kedua, sekarang bagaimana nih cara menghitung hambatan penggantinya? Kalau seri kemarin dijumlahkan ya. Nah, bagaimana dengan paralel? Nah, ini dua buah rangkaian hambatan. Ini bentuknya berbeda tapi sama ya. Ini sama-sama bercabang nih. Berarti ini dua buah gambar yang sama sebenarnya. Nah, untuk menghitungnya tinggal kita jumlahkan. Kalau kemarin itu kita jumlahkannya R1 tambah R2, sekarang kita buat jadi per. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, ingat ya, tinggal kita perkan saja. Atau kita punya gambar seperti ini, 3 buah hambatan. Nah, berarti kita buat juga 3. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba terapkan di contoh soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah hambatan, nilainya 4 ohm 4 ohm ya. Nah, pertanyaannya, tentukan hambatan penggantinya kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Nah, kita hitung dulu pertanyaan yang pertama, hambatan pengganti. Nah, pertama kita lihat di sini ada sumbernya, ini ada panjang pendek. Ingat, panjang pendek ini simbol dari apa? Baterai atau sumber tegangan. Berarti tegangan listrik atau V nilainya 6 volt. Nah, kemudian sini ada R1, hambatan pertama 4 ohm ya. Oke, R2 nya 4 ohm. Nah, kita hitung hambatan penggantinya. Tinggal kita jumlahkan. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukkan nilainya. 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Nah, untuk menghitung RP, ini kan baru 1 per RP ya. Nah, untuk RP nya ini tinggal kita balikkan posisinya. Nah, pembilangnya kita tukar posisinya dengan penyebutnya. Berarti kita peroleh untuk RP nya, setelah kita balik, RP sama dengan 4 per 2. Nah, 4 bagi 2 berapa Nanda? Ya, 2 ohm ya. Jadi hambatan pengganti pada rangkaian ini besarnya 2 ohm. Nah, di sini kan kelihatan nih, R1 nya 4, R2 nya 4. Sementara rangkaian penggantinya jadi 2. Nah, maka cocok ya, pada rangkaian paralel itu berfungsi untuk memperkecil hambatan penggantinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Nah, kita gunakan hukum Ohm buah Fir. Kita peroleh I sama dengan V per R. Nah, kita tadi sudah dapat R-nya ya. Tegangannya 6, R yang kita peroleh di sini 2, berarti kita bagi 6 bagi 2, 3 ampere. Nah, seperti itu cara menyelesaikan soal pada rangkaian paralel. Nah, semoga Anda bisa memahaminya ya.
Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada menghitung hambatan pengganti pada rangkaian kombinasi. Nah, ini yang sangat penting dari beberapa pertemuan kita sebelumnya nih. Menghitung hambatan dan arus listrik pada rangkaian kombinasi. Apa itu rangkaian kombinasi? Kombinasi itu ya rangkaian yang tersusun dari seri dan paralel. Nah, misalkan gini, ini antara R2 dan R3 ini kan paralel nih. Nah, jadi kemudian R1 nanti kita serikan. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, kita harus gunakan cara ini. Nah, bagaimana caranya? Kita hitung ya hambatan penggantinya. Kita lihat di sini R2 dan R3. R2 dan R3. Nah, ini rangkaian apa? Paralel ya. Oke. Karena dia paralel, kita hitung dulu. Nah, kita hitung dulu hambatan penggantinya sehingga kita peroleh 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, R2 nya nilainya 6 ya, berarti 1 per 6 ditambah 1 per 3. Oke, 1 per RP. Nah, di sini kita lihat 6 dan 3 nya ini kan penyebutnya belum sama. Nah, dalam aturan matematik kalau penyebutnya belum sama berarti kita samakan ya. 6 dan 3 itu samanya jadi berapa? Dengan 6 kan? Nah, berarti kita peroleh 1 per RP sama dengan 1 per 6 ditambah 2 per 6. Nah, sehingga kita jumlahkan 1 per RP sama dengan 3 per 6. Nah, ingat untuk RP diapakan? Dibalikkan posisinya. 3 per 6 dibalikkan jadi 6 per 3. 6 dibagi 3, 2 ohm. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Nah, setelah kita hitung, setelah kita gabungkan antara R2 dan R3, maka kita akan peroleh sebuah rangkaian yang seperti ini. Nah, ini yang R1, ini rangkaian kita gabungkan. Di RP yang kita peroleh kan 2 ohm nih. Karena kita gabungkan berarti tinggal 1 lagi kan? Tinggal 1 hambatan karena 2 digabungkan jadi 1 gitu. Nah, berarti karena kita peroleh rangkaian yang seperti ini, kita tinggal hitung. Nah, ini rangkaian apa jadinya? Rangkaian seri kan? Nah, kalau kita udah dapat rangkaian seperti ini, tinggal kita jumlahkan dengan prinsip rangkaian seri. R1 ditambah RP sama dengan 3. Satunya RP yang kita hitung tadi 2, berarti 3 ditambah 2 5 ohm. Nah, seperti itu cara menghitung hambatan pengganti untuk rangkaian kombinasi ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung kuat arus listrik yang ngalir jika rangkaiannya kombinasi seperti ini? Nah, sama saja konsepnya dengan yang sebelumnya. Nah, masih dengan soal yang sama. Nah, hambatannya masih 3 ohm, 6 ohm dan 3 ohm ya. Nah, kita kasih nih sumber tegangan, kita hubungkan dengan sumber tegangan 10 volt. Nah, pertanyaannya kuat arus listrik yang ngalir dalam rangkaian ini berapa? Nah, sebelumnya kita kan udah peroleh nih bahwa hambatan totalnya berapa tadi? Ya 5 ohm ya. Oke. Nah, kita ambil yang 5 ohm ini langsung, berarti hambatan total dari rangkaian ini itu adalah 5 ohm. Kemudian di sini ada 10 volt. 10 volt ini apa? Ya, tegangan listriknya ya. Tegangan listriknya 10 volt. Nah, tinggal kita gunakan hukum Ohm, Waffir. I sama dengan V per R. R-nya kan udah dapat tadi tuh. Berarti 10 dibagi 5. 10 bagi 5 berapa? Ya, 2. Itulah cara penyelesaiannya. Yang pertama kita hitung dulu hambatan totalnya. Kita mulai dari rangkaian paralel, kemudian habis itu baru kita hitung R totalnya. Setelah itu baru kita menghitung kuat arus listrik. Semoga Ananda bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.